Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman dosen, guru, dan para pengajar yang saya hormati. Dalam video kali ini saya hanya sekedar ingin berbagi ya, karena sudah lama saya mengajar hanya dengan menggunakan PowerPoint dan rekaman video yang kayaknya kurang sreg kalau kita biasa sebagai seorang guru ya, kita kalau belum menggunakan coret-coret di papan tulis kayaknya kurang afdol gitu ya. Dan dalam sesi kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana kita menggunakan papan tulis elektroniknya. Sebenarnya ini bukan yang sangat luar biasa, karena kita papan tulis yang sangat umum itu, kalau misalnya yang paling sederhana itu kita bisa pakai kalau di Microsoft di Windows itu ada Paint atau Paintbrush ya. Nah, itu bisa dijadikan papan tulis. Atau kalau misalkan mau yang offline ya berarti menggunakan benar-benar papan tulis yang kita coret-coret langsung dengan menggunakan whiteboard. Nanti di video lainnya saya coba untuk memperagakannya. Untuk pertama yang saya harus perkenalkan, saya menggunakan alat yang sederhana sekali ini ya. Ini saya beli Huion ya, Huion H430P ini. Huion ini saya beli di marketplace, harganya sekitar 500-600an ribu. Saya udah lama karena lupa ya, sudah agak lama. Saya beli karena emang pada saat itu mendesak dan butuh, dan yang menarik adalah kita dapat pennya ini ya. Pennya ini juga memiliki untung yang cukup lumayan dan punya spare ya. Sparenya ada beberapa yang kalau rusak kita bisa ganti. Dan ini Huion ini emang walaupun murah tapi cukup baik lah menurut saya ya. Ini padnya ya, dan yang menarik, pad ini bisa digunakan ya, kalau nggak salah bisa digunakan untuk di handphone, jadi bisa langsung. Nah, untuk sekarang saya ingin men-sharing untuk whiteboardnya ya. Kalau ya, seperti yang tadi saya sempat singgung, bahwa kalau untuk whiteboardnya, kalau untuk Microsoft Windows itu bisa pakai Paintbrush, itu yang paling sangat sederhana dan tidak membutuhkan apa-apa. Saya lebih menyukai yang terinstall dalam PC, karena delay time-nya itu sangat kecil ya. Saya beberapa kali menggunakan yang online ketika Zoom ataupun ketika beberapa presentasi di online. Itu ketika menggunakan online whiteboard itu cenderung lebih delay time lebih tinggi, sehingga agak sedikit mengganggu ya, karena kita menulisnya tiba-tiba kita berucap ketika kita presentasi baru muncul di layarnya agak lambat ya. Jadi saya kurang nyaman. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan yang offline. Offline itu maksudnya yang terinstall dalam komputer atau langsung pakai whiteboard. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau kebetulan saya memakai Mac, dan saya menggunakan namanya Sketchbook ya. Saya tampilkan sebentar Sketchbook. Right. Nah, ini tampilannya ya, ada di layar. Nah, saya kecilkan sedikit karena emang agak sedikit, saya settingnya agak sedikit besar ya. Nah, Sketchbook ini adalah alat yang saya suka untuk membuat aplikasi atau sebagai whiteboard lah, intinya sebagai whiteboard. Ini saya taruh di sini saja. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah terinstall dari komputer langsung, jadi delay time-nya juga kecil. Kalau untuk recording ini saya selalu menggunakan screencast ya. Bagi saya screencast ini cukup reliable, dan dengan biaya yang hanya 300-an ribu per tahun cukup baik lah. Oke, seperti dilihat di layar, ini sudah ada untuk warna pena, dan ini fasilitas penanya ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat langsung di sini. Di sini ada output pensil ya, spidol juga. Ya, ini kayak marker ini untuk kaligrafi juga ada, dan ini alat penghapusnya sudah ada. Ya, ini ada ragamnya. Dan yang menarik, saya biasanya memakai flipbook ya. Flipbook ini ya saya tampilkan sebentar. Kalau flipbook enaknya itu nanti dia, ini ya, kalau flipbook itu dia nanti setiap halaman buku ini bisa kita rekam, jadi kita nggak usah membuat new file lagi ya untuk
mengganti kertas gitu, jadi ini agak lebih simpel ya. Nah, kita coba misalkan ya, kita coba sekarang menggunakan yang ini ya. Nah, kita gambar di sini. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, ini misalkan kita berbicara tentang kompetensi apa atau potensi belajar manusia ya, kita punya misalkan eyes ya. Eyes ini misalkan untuk read ya, tapi yang menarik ini untuk observe. Oke, nah ini kalau kita menggunakan ini. Nah, ini kalau ada pensil juga menarik ya. Biasanya kalau misalkan kita menggaris bawahi atau kita merubah, tinggal klik warnanya saja. Nah, kita tinggal ganti. Atau kalau misalkan mau pakai yang lebih tebal ya, ini juga bisa. Oke, ini bayangannya menarik sekali ya, brush. Oke, ini untuk pulpen kita lah sama-sama paham ya. Di pulpen juga kita misalkan pakai warna hijau ya, ini human. Nah, ini menarik juga nih, ada jenis yang lain. Oke, misalkan kita pakai warna merah untuk ini. Nah, ini oke, ini untuk seperti ini. Nah, ini kalau misalkan ada kesalahan kita langsung bisa menghapus ini ya, kita bisa menghapus. Oke, kita menghapus. Seandainya misalkan tadi karena memakai flipbook tadi, kalau misalkan ada kesalahan dan kita mau mengganti mau membuat halaman baru, kita tinggal klik aja dan jadi halaman baru. Nah, ini semua bisa disimpan menjadi flipbook tadi ya. Oke, misalkan kita lanjutkan tadi dengan menggunakan pena ini ya. Misalkan ini tadi misalkan tadi read, sekarang listening. Gitu. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau mau menghapus secara keseluruhan, kita bisa misalkan kita mau kembali ke halaman tadi ya, untuk menghapus keseluruhan, misalnya kita nggak klik ini, kita blok ya, terus kita delete ya. Kita bisa delete. Nah, gitu. Seperti itu. Dan kemudian kita hilangkan ya, kita hilangkan ini. Oke, yang berikutnya kita bisa lihat menu ini ya, menu di sini. Ini kalau di sini dilihat, ini untuk memberikan background solid colornya. Misalkan kita klik di sini ya, kita nanti jadi hijau. Nah, ini sebelah kanan kalau undo ya biasanya. Oke. Ini kalau kita mau memberikan teks ya. Oke, dan sini ada penggaris juga kalau emang kita mau membuat garis lurus atau seperti apa ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang bagi saya udah cukup ya untuk menulis ya, papan tulis lah, menjadikan whiteboard, sehingga nanti bisa membantu kita dalam menjelaskan presentasi. Yang cukup menarik ya, bahwa karena di screencast ini kan bisa memilah antara layer kamera, terus nanti layer layer whiteboardnya juga nanti bisa diganti dengan layer PowerPoint kalau misalkan mau dikomunikasikan ya. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu keunggulan ini punya flipbooks ya, nanti bisa di-combine. Nah, ini menarik. Jadi yang kita sudah tulis di halaman pertama ini tetap bisa ada, terus kita buat halaman kedua ya, kita juga bisa menambahkan tadi misalkan nah, kita menambahkan di halaman kan di halaman ini kita buat lagi gambar seperti itu. Nah, ini menarik. Delay time juga agak sedikit kecil ya, kan. And then kita ada hands ya. Ini misalkan kita berbicara tentang action. Berarti nanti ada learning by misalkan. Nah, ini kan halaman ketiga. Nah, nanti untuk kembali ke halaman 1, 2, 3 tinggal klik aja. Nah, ya, ke halaman pertama. Sehingga materi-materi ini bisa tetap kita keep dan kemudian kita simpan ya. Nah, kita bisa simpan animation. Oke, saya rasa itu saja ya. Saya rasa ini saja bagaimana kita menggunakan alat
bantu electronic pen, pad-nya juga sketchbook ya yang sudah tersedia di apps Apple Store, dan ya ini cukup gratis dan mudah, dan itu sangat bermanfaat bagi kita yang ingin menggunakan katakanlah papan tulis untuk menjelaskan. Terima kasih, kita nanti berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.